Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi juga luar biasa. Ini ada inovasi baru yaitu adanya podcast atau PADcast kalau dalam ini, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap kepada semua UPT untuk membuat podcast masing-masing, sehingga tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PADcast, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadila Intan, mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Jawa Timur, di kesempatan ini kami dari Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pasuruan kembali memberikan informasi dan sosialisasi terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui sebuah platform kami, yaitu PADcast atau podcast dari lembaga kami tercinta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita akan membedah obrolan dengan tema yang menarik pada tiap sesinya dengan narasumber kami. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah peran pajak daerah dalam pembangunan Jawa Timur. Mari kita perkenalkan bapak-bapak dari anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Selamat sore nih Bapak Pak Agung Supriyanto SH. Sore. Yeah. Dan selamat sore Bapak Haji Muhammad Ghulam Junaidi SPMM. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di tengah kesempatan yang sibuk panjenengan kami luangkan waktu untuk melakukan obrolan terkait sosialisasi target pengelolaan pajak daerah, Bapak. Iya. Dan yang di depan kami adalah panelis kita pada sore ini adalah Pak Yuda dari UPT Pasuruan juga. Selamat sore. Selamat sore Pak Win. Selamat sore Pak Agung, makasih. Iya. Jadi beliau berdua ini dari Surabaya tadi setelah acara rapat dengan OPD, kami ajak ke sini. Jadi saya mau bertanya Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait peran pajak daerah dalam membangun Jawa Timur? Iya, Pak. makasih Ya. Pak Wiwin dan Pak
Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk masyarakat Jawa Timur, terkhusus masyarakat Kota Pasuruan ya. Siap. Ya, tentu saat-saat ini memang pemerintah pusat maupun daerah ini kan lagi getol-getolnya agar peran pajak ini sebagai penyokong dalam stabilitas fiskal di pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Timur kan. Kenapa demikian? Karena pendapatan asli daerah baik dari pengelolaan badan usaha milik daerah maupun aset-aset yang lain ini belum mampu di dalam menopang stabilitas dari keuangan itu kan. Nah, sehingga peran pajak ini sangat begitu urgent dan penting agar kita semua bisa melakukan akselerasi untuk peningkatan terhadap pajak. Nah, dari rasio keuangan di Provinsi Jawa Timur, kurang lebih pendapatan asli daerah itu ada 18,1 triliun. Sokongan terhadap pajak ini sekitar 14-15 triliun. Nah, artinya bahwa ada 70-80% pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur itu tumpuannya ada pajak. Maka karena begitu urgennya itu stabilitas keuangan yang outputnya adalah dari sisi masalah pembangunan baik physically maupun pembangunan manusia itu peran pajak ini sangat vital sekali ya. Kalau bicara terhadap pajak tentu juga bicara peran dari OPD Bapenda kan. Badan Pendapatan Daerah ini merupakan nyawa atau tulang punggung dari pemerintah daerah. Nah, atas dasar itulah maka kami Komisi C yang membidangi masalah pengelolaan anggaran dan bermitra kepada Bapenda ini selalu menjaga chemistry yang pada ujungnya itu adalah bagaimana pendapatan asli daerah itu semakin tahun semakin meningkat. Ya. Saya pikir itu Pak Wiwin. Ya. Jadi Bapak sebagai legislatif beranu dengan eksekutif ya Bapak ya, sebagai wakil rakyat lah panjenengan. Kita ini kan mengawasi atas alur kinerja dari eksekutif termasuk Bapenda. Maka hampir setiap bulan kita melakukan cek sound di tiap-tiap OPT se-Provinsi Jawa Timur itu kan dengan harapan agar bagaimana kinerja dari Bapenda ini yang menjadi tulang punggung dari pemerintah daerah ini bisa semakin lama dan semakin baik kan itu. Oh gitu ya. Ya terima kasih Bapak, kami ada bimbingan dari panjenengan sebagai Dewan turun ke lapangan langsung, ini suatu penghormatan juga bagi kami biar kami ini bisa terpacu untuk mengoptimalisasi perpajakan supaya realisasi kita dapat tercapai Bapak. Amin. Siap. Kita harus berubah. Siap untuk dilaksanakan? Siap. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas, lebih dari 15 juta objek pajak dan retribusi, yang dilayani oleh 268 titik layanan, dan ditunjang oleh layanan pembayaran non-tunai 24 jam, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
telah menciptakan sistem monitoring pendapatan asli daerah, Monipat. Sistem Monipat bekerja dengan cara mengumpulkan data yang tersebar di berbagai titik layanan secara otomatis, memproses, dan menyajikan laporan yang informatif secara real-time. Monipat dapat diakses melalui perangkat mobile, sehingga data dan laporan penerimaan PAD dapat dilihat kapanpun dan dimanapun dalam hitungan detik. Informasi yang disajikan Monipat sangat lengkap, mulai dari penerimaan PAD, rincian PAD, hingga prediksi capaian target. Dampak positif dari Monipat adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan menampilkan perolehan pendapatan asli daerah di lokasi layanan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat. Efisiensi biaya cetak dan biaya pengiriman laporan, serta efisiensi sumber daya manusia. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan mempercepat proses penentuan kebijakan. Dengan informasi ini, saya yakin pajak saya langsung diterima dan dipakai untuk negara. Bapeda yang memiliki fungsi sinkronisasi, perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sangat membutuhkan kepastian ketersediaan anggaran, khususnya dari sumber pendapatan asli daerah. Melalui Monipat ini, Bapeda bisa tahu persis real time melalui aplikasi handphone, bisa mendapatkan berapa APBD, berapa pendapatan asli daerah yang didapatkan. Inovasi Monipat atau sistem monitoring pendapatan asli daerah ini sangat membantu dalam tugas dan fungsi Bapenda. Karena tersedianya data penerimaan PAD secara real time, saya dapat secara cepat mengambil kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan pemungutan PAD. Dengan sistem Monipat terwujud transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur hadir untuk memberikan yang terbaik. Mas Yuda, mungkin ada pertanyaan buat Pak Kulam? Iya. Kemudian kalau bagaimana Pak pendapat panjenengan sebagai anggota Komisi C terkait pajak daerah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur ini? Ya, terima kasih Mas Yuda, Pak Wiwin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, pajak adalah tulang punggung, artinya jantungnya pendapatan provinsi atau PAD. Maka kami tidak bosan-bosan sebagai anggota DPRD yang pertama bermitra dan harmonisasi antara Bapenda dengan anggota DPRD di Komisi C, karena tupoksi kami di Komisi C terkait masalah pendapatan atau keuangan. Maka kita juga dua fungsi, artinya dua fungsi daripada Dewan itu, di samping bermitra, kami juga mewakili rakyat, mewakili warga, sehingga kami selalu mendorong kepada Bapenda melalui UPT yang insya Allah setiap mungkin 2 bulan atau sekali UPT kita kunjungi, kita berikan motivasi terkait masalah kinerjanya, kita lihat target-targetnya, progresnya setiap triwulan itu kita lihat. Kalau memang kurang kita genjot bagaimana, apa keluhan-keluhannya, sehingga target itu terus terlampaui dalam setiap tahun. Di samping itu pula kami sebagai wakil dari warga rakyat, maka kita berusaha untuk menyadarkan kepada warga agar kesadaran dalam membayar pajak itu tumbuh dengan sendirinya tanpa terpaksa, ada kepaksaan di dalam membayar pajak, sehingga begitu terkait kayung bersambut antara UPT yang ada di seluruh Jawa Timur itu bergerak untuk memungut pajak melalui program-programnya, entah itu secara langsung maupun melalui online. Begitu juga masyarakat ini juga sadar dengan membayar pajak, dan itu kita upayakan agar itu suatu kebutuhan daripada wajib pajak. Karena dengan adanya tadi sebagaimana disampaikan Mas Yuda tadi, dengan adanya kesadaran mereka atau wajib pajak itu untuk bayar pajak, maka
otomatis pembangunan di Jawa Timur ini akan lancar dan insya Allah itu juga berdampak kepada kendaraan-kendaraan yang melalui jalannya provinsi maupun kabupaten, artinya begitu. Jadi kalau saling gayung bersambut ini insya Allah dari target pasti akan terlampaui. Yang kedua, komplain masyarakat terkait pembayar pajak yang mungkin hanya sekedar untuk mewajibkan sementara pemerintah provinsi tidak melakukan kewajibannya. Jadi hak dan kewajiban masing-masing provinsi punya hak untuk memungut pajak, punya kewajiban membangun jalan, sarana prasarana, infrastruktur, kendaraan yang wajib pajak pun demikian. Wajibannya adalah membayar pajak dan berhak mendapatkan layanan perjalanan atau jalan mulus dan tidak ada hal yang mungkin tidak diinginkan pada saat proses perjalanan kendaraan itu. Itu Pak sudah. Jadi hak kewajibannya dapat ya dari infrastruktur, kesehatan dan sebagainya oleh wajib pajak gitu ya Bapak ya, diharapkan dengan tidak lupa taat dan patuh membayar pajaknya. Ya, dengan sadar dengan sadarnya, dan ini namanya menggugah kesadaran tidak bisa sekali-sekali, tapi terus dilanjutkan, terus diteruskan kegiatan-kegiatan menyadarkan. Begitu juga kami dalam rangka memberikan motivasi kepada UPT dalam rangka mengejar target, itu juga terus-menerus. Kalau tidak, jangan sampai pekerjaan atau yang dilakukan baik oleh legislatif maupun UPT itu ya sifatnya temporer, tapi benar-benar terus-menerus. Jadi harus ada inovasi ya Bapak ya. Itu Mas Yuda. Terima kasih. Selamat datang di kantor bersama Samsat Bangil. Anda memasuki wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi WBK. Petugas pemandu kami siap membantu serta memberikan informasi sesuai dengan proses layanan yang diinginkan. Terima kasih kami ucapkan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Bangil. Pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda telah membantu pembangunan Jawa Timur. Bayarlah pajak tepat pada waktunya, orang bijak taat pajak. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Salam cetar, cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel, responsif, dan salam presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Kembali ke saya lagi ya. Mohon maaf Pak Agung, bagaimana pendapat Bapak bahwa pajak daerah itu merupakan salah satu penopang pembangunan Jawa Timur, Pak? Iya. Ya tentu sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi bahwa output dari pajak itu adalah supportnya adalah menyangkut masalah pembangunan. Semakin pajak itu semakin tereduksir ya. Nah maka stabilitas terhadap pembangunan juga sangat terganggu kan itu, karena pajak itu merupakan penyokong terbesar ya, baik untuk pembangunan pembelanjaan di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Nah, saya sepemikiran apa yang disampaikan oleh senior saya tadi. Ini kebetulan dari fraksi partai yang sama itu. Bagaimana kita ini sekarang begitu pentingnya peran dari pajak, bagaimana membangun kesadaran wajib pajak bahwa keaktifan membayar pajak itu sangat menentukan arus pembangunan ke depan. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, saya ada dua varian ya yang menurut saya kenapa masih ada tunggaan wajib pajak ini. Kenyataannya di tiap-tiap UPT setelah kita membangun komunikasi itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu memang muncul pada dirinya yang memang etos dia untuk ketaatan membayar pajak itu kurang tersadarkan. Tapi ada juga faktor eksternal. Bagaimana Samsat ya yang menjadi fasilitator memfasilitasi akan
wajib pajak untuk memberikan rasa nyaman. Kenapa demikian? Karena 10-15 tahun yang kemarin tentu mobilitas masyarakat atau ini yang tidak seintens saat ini. Semakin lama tingkat modernnya seseorang itu semakin multi kegiatan. Nah, maka agar masyarakat sadar itu juga kita juga berpikir bagaimana kita ikut memfasilitasi akan kemudahan, percepatan, sehingga seperti diskusi kita kemarin itu bahwa digitalisasi itu juga sebagai sarana atau sebagai instrumen bagaimana masyarakat dipermudah untuk membayar pajaknya. Karena semakin masyarakat semakin sadar, terus lompatan pajak juga semakin naik, saya yakin nanti pembangunan baik physically maupun manusianya nanti semakin lama semakin membaik. Baik Bapak ya, jadi perlu adanya digitalisasi karena tidak harus manual, orang harus sudah bisa melalui genggaman handphone ya Bapak ya, membayar pajak lewat HP, kemudian. Iya, sebenarnya sebagaimana yang saya sampaikan kemarin itu, hampir 85-90% itu kan masyarakat Jawa Timur sudah menggunakan HP plus aplikasi yang begitu banyak. Akan tetapi masyarakat belum begitu tahu bahwa melalui HP itu bisa membayar banyak hal, membayar listrik, untuk transfer, untuk membayar PDAM, macam-macam. Nah, saya sendiri kemarin tuh baru tahu setelah kami dikasih tahu oleh salah satu pegawai Bank Jatim bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu bisa melalui aplikasi J-Connect itu. Baru tahu kemarin. Nah, mungkin peran sosialisasi berkaitan dengan itu juga diperlukan kan. Oh gitu ya Pak. Bahwa kita ini adalah pegawai pemerintah, J-Connect itu sebetulnya dekat dengan kita ya Bapak ya, tidak secara langsung. Karena bisa bayangkan Pak, sambil kita rokok, sambil ngopi, sambil kita bisa membayar pajak, kita bisa membayar sebagaimana aplikasi yang ada, kita bisa membayar air, bisa membayar listrik, yang awalnya secara manual harus kita datang ke kantor, sekarang kita bisa nongkrong di rumah sambil kongko bisa membayar kan. Ngopi lihat hujan nggak perlu keluar kena hujan, nggak perlu kena pandemi dan sebagainya, aman dah gitu ya Bapak ya. Terima kasih Pak Agung. Monggo Pak Yuda. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang gini loh Mas, pajak motorku ini udah mau jatuh tempo. Aku nggak mau didenda kayak dulu lagi. Lagian kan sekarang kalau ke ATM Samsat, aku males, antrinya mesti panjang. Udah gitu aku izin kerja, berangkatnya pagi-pagi. Itu jauh, panas. Apalagi kalau ke ATM Samsat, aku juga takut ketularan corona. Walah Gus. Sekarang bayar pajak itu nggak perlu ke ATM Samsat. Kita bayar pajak itu udah bisa pakai HP ini. Tinggal masukkan nomor polisi, nomor mesin, NIK, bayar. Dapat SMS, lunas. Ciamik ya. Ya wes, tak coba dulu. Sik bentar. Lah terus nanti kalau ada razia jalan, nunjukin STNK-nya gimana? Nah ini yang keren. Kalau kita bayar pajak pakai Samsat 4.0, nanti kita bisa dapat QR kode. Jadi kita nggak perlu warawiri ke Samsat. Jadi QR kodenya ini sudah jadi bukti pembayaran yang sah. Lo. Yo iki sing jenenge inovasi, sing ditunggu-tunggu masyarakat. Iki Samsat Jatim lo ya. Samsat Jawa Timur. Inilah transformasi ATM Samsat Jatim dalam era industri 4.0. Hadirnya teknologi 4.0
merupakan potensi besar untuk membawa perubahan. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup dalam satu genggaman saja. Meningkatkan keamanan dan validitas bukti pembayaran dan pengesahan STNK dalam fitur QR Code pada ETBPKP. Dengan adanya fitur ini, pendaftaran, pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga terbit ETBPKP dilakukan secara digital, sehingga tidak perlu datang kembali ke Samsat. Kami, Samsat Jatim, terus meningkatkan pelayanan dengan menerapkan prinsip share space, share time, dan share data. Memberikan keleluasaan waktu bagi wajib pajak, serta meniadakan antrian pembayaran dengan memberikan layanan one-stop service yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Inovasi ini sangat diminati, terbukti dengan penggunaan layanan ini yang terus meningkat. Matahari terbit dari ufuk timur. Inovasi Samsat selalu hadir dari Jawa Timur. Samsat Jatim, hadir untuk melayani. Pak, yang menarik, bagaimana pendapat Bapak terkait peran masyarakat dalam mendukung pembangunan di Jawa Timur ini melalui pembayaran pajak? Seberapa besar sih Pak? Ya, itu sebenarnya kita tahu memang sangat dominan pembayaran pajak ini untuk pembangunan Provinsi Jawa Timur, yang mana masyarakat ini sebenarnya mungkin loh, saya pemikiran saya masyarakat ini belum tahu atau memang tidak sadar terkait masalah pajak ini kalau penopang PAD Provinsi Jawa Timur. Ini yang harus kita sadarkan. Karena mungkin dianggap di Provinsi Jawa Timur pendapatan selain pajak mungkin luar biasa besarnya. Dan itu untuk tapi ternyata kita tahu bagaimana postur anggaran APBD kita ini dari PAD yang mungkin 18 sekian T itu 15 T-nya dari pajak kendaraan bermotor dan BPNKP dan lain sebagainya. Itu artinya ini harus tersosialisasikan pada para pewajib pajak, sehingga peran masyarakat ini sangat penting dalam pembangunan ini. Di samping itu kami berharap kalau sudah sadar itu maka wajib pajak ini juga mikir kalau seandainya pajaknya atau nunggaknya bayar pajak itu ada hubungannya sangat berhubungan. Ini terkait masalah berbanding lurus dengan pembangunan. Kalau bayar pajaknya terlambat, banyak yang melakukan tunggakan, maka otomatis pembangunan juga akan terkendala, tersendat-sendat itu. Ini yang harus disadarkan. Yang kedua ada lagi terkait masalah mutasi atau balik nama. Ini juga ada pajak kita BPNKB itu kan, biaya balik nama pajak kendaraan bermotor itu, baik kendaraan lama maupun baru. Ini juga lumayan untuk pendapatan hasil daerah. Ini juga kita sadarkan mereka bahwasanya kalau kendaraan itu sudah kita miliki sementara masih bernama orang, itu juga harus kita sadar, jangan sampai menggunakan nama orang terus sehingga proses pembayaran juga mudah. Yang kedua tidak bermasalah. Yang ketiga kita sadar bahwa nanti ada pajak yang dimanfaatkan oleh pembangunan daerah. Apalagi kendaraan yang di luar daerah Provinsi Jawa Timur, kendaraan luar provinsi itu. Yang kita miliki saatnya beli Jakarta, beli di mana dengan plat yang di luar Jawa Timur. Kami berharap kesadaran untuk balik nama, sehingga ada biaya balik nama, juga ada pajak itu langsung bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah provinsi itu. Dan yang terakhir mungkin pajak kendaraan bermotor ini tidak hanya satu-satunya yang dikelola UPT BPD ya, arti yang dikelola Bapenda tidak hanya mengelola pajak kendaraan bermotor saja, ada pajak air permukaan, ada mungkin BPNKB tadi saya sampaikan, kemudian ada lagi cukai, itu sampai. Maka
mungkin itu harus dioptimalkan, dijaga. Kalau sementara kemarin menggantungkan PKB, maka pajak air permukaan dan ini harus benar-benar ya dioptimalkan. Mungkin perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan ini ya ada semacam sidak dan benar-benar sesuai lah meterannya dan sebagainya. Ini juga dalam rangka mengantisipasi Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait masalah itu juga maka Bapenda kami tekankan untuk menggali untuk mengganti hilangnya pendapatan kendaraan bermotor yang perbagiannya ada perubahan setelah Undang-Undang 1 tahun 2022 itu Pak. Artinya harus menggali lagi jenis potensi lain, potensi yang ada dimaksimalkan. Gitu. Artinya air permukaan, kemudian kalau itu juga maka harus cerdas Bapenda bagaimana agar ada pengganti daripada pendapatan yang mungkin hilang dari provinsi ini. Oh iya Bapak. Untuk tahun ini Bapak kami mendapat objek baru AP 2 objek Pak. Yang pertama Hotel Pelataran, kemudian yang kedua di Hotel Lereng Bromo. Jadi untuk tahun ini masuk lagi objek baru 2 objek itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi air permukaan tadi. Nah, itu kan juga sudah saatnya di tahun 2024 kalau itu undang-undang itu sudah diberlakukan, otomatis ada pengurangan dari pendapatan asli daerah. Maka sebelum itu terlaksana atau diberlakukan, maka sudah ada Bapenda ini mikir ke sana bagaimana mungkin pendapatan asli daerah terkurangi gara-gara undang-undang itu, maka harus ada potensi-potensi yang bisa menggantikan itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi yang terakhir mungkin ya Bapak, kepada Pak Agung nih yang kami hormati, Bapak sama Pak Hulam kan sudah dipercaya dan dipilih langsung oleh masyarakat Jawa Timur. Bisakah Bapak membantu kami di Bapenda Jatim dalam menyampaikan pesan kesadaran kepada masyarakat Jawa Timur dalam kepatuhan membayar PKB, Bapak? Ya, sering kita ada kan salah satu momen ya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat itu salah satunya program yang namanya RESES kan, atau jaring aspirasi masyarakat. Nah, melalui jaring aspirasi masyarakat itu pertemuan antara anggota dewan dengan konstituennya itu seringkali juga kita sampaikan ya, karena kami di bidang masalah pengelola anggaran kan, melalui momen-momen itu juga kami sampaikan dan kami wanti-wanti ya, agar masyarakat untuk kesadaran untuk wajib pajak yang membayar pajak itu lebih diintensifkan, lebih digiatkan kan? Ya Bapak. Ya, lebih digiatkan. Jadi itu. Selama riset panjenengan juga membantu. Iya, reses itu kan kinerja dari anggota dewan yang harus disampaikan kepada publik. Ya, tidak hanya itu saja, tetapi menyangkut masalah postur dari anggaran, uang sebesar ini digunakan untuk apa, ya pada pos-pos belanja apa, itu juga kita sampaikan kepada masyarakat kan. Termasuk menyangkut masalah, karena bicara masalah pengelolaan anggaran itu kan ada 3 hal yang substansial. Pertama yaitu pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Nah, semakin besar belanja, semakin besar pula pendapatan yang harus didapatkan. Salah satunya adalah pajak ini kan. Ya. Itu Iya. Jadi kita belanja, tapi harus ada lagi penggantinya pendapatan itu ya Pak ya. Itu, kalau menurut panjenengan Pak? Ya kami mengharapkan kepada warga masyarakat wajib pajak terutama sadar dengan wajib pajak ini adalah bagian daripada hubul waton minal iman. Artinya intervensi cinta negara, cinta tanah air, dan cinta tanah air bagian daripada ini. Maka dengan membayar pajak berarti juga
iman kita meningkat, karena di situ terjadilah manfaatnya, bukan untuk wajib pajak saja. Sekali perbincangan pada hari ini, Bapak, kami mohon saran dan masukan kepada Pak Agung terkait beragam inovasi dan layanan yang telah dilakukan PTPP di Pasuruan. Kira-kira apa, Pak? Iya, makasih Pak Yuda. Sebagai closing opini saya teringat ya menukil apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur bahwa yang menjaga metabolisme pemerintah daerah itu adalah peran dari Bappemas, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, tentu Bapenda ini sebagai posisi sentral, penyangga-penyangga di UPT ini andilnya sangat besar sekali. Tak terkecuali di UPT PPD Pasuruan ini kan. Nah, harapan kami apa yang diilustrasikan oleh senior saya tadi itu, bahwa Undang-Undang Nomor 122 itu memungkinkan masukan UPT PPD Pasuruan dan UPT-UPT yang lain itu terkurangi, maka kreativitas dan inovasi ini diperlukan. Nah, tadi Pak Yuda sudah banyak hal melakukan akselerasi untuk melakukan inovasi, dan saya yakin jika UPT-UPT yang lain yang melakukan inovasi yang sama, setidaknya jika Undang-Undang 122 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini diberlakukan, tidak begitu terkontraksi atas pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya pikir itu sebagai stressing dalam closing opini. Terima kasih. Saran dan masukannya. Begitu Bapak Ibu masyarakat Jawa Timur, terima kasih atas obrolan dan informasi serta sosialisasi yang luar biasa ini dari Bapak-Bapak Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita kasih aplaus untuk beliau berdua. Semoga ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Lalu salam sehat dan sukses untuk masyarakat Jawa Timur. Kita ini Bapak optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan daerah Jawa Timur berkarya dan bekerja sama melalui pelayanan prima dan profesional, tingkatkan PAD optimal. Badan Pendapatan daerah Jawa Timur melayani dengan sepenuh hati, tingkatkan kualitas pelayanan, inovatif produktif, tata kelola pemerintahan unggul berakhlak mulia dengan kemandirian fiskal secara konsisten. Badan Pendapatan daerah Jawa Timur mewujudkan masyarakat yang adil demi tercapainya Jawa Timur sejahtera. Tak pernah Jatim